Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Yeni Saraswati dan Fikriana Arda Sahara akan mempresentasikan tentang memori, pikiran, dan bahasa dalam psikolinguistik. A. Memori manusia dalam berbahasa. Yang satu, memori atau ingatan bukan merupakan suatu objek seperti mata, tangan, dan organ tubuh lainnya. Ada beberapa definisi memori yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya Departer dan Helmke, menjelaskan bahwa memori atau ingatan adalah suatu kemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahui. Seseorang dalam mengingat suatu pengalaman yang telah terjadi atau pengalaman yang telah dipelajari pada masa lalu. Kegiatan seseorang untuk memunculkan kembali atau mengingat kembali pengetahuan yang dipelajarinya pada masa lalu dalam ilmu psikologi disebut recall memory. Yang kedua yaitu menurut Richard Atkinson dan Richard Shifrin, memori adalah bagian penting dari semua proses kognitif karena informasi dapat disimpan hingga sewaktu-waktu digunakan. Dalam proses mengingat informasi ada 3 tahapan, yaitu memasukkan informasi atau encoding, menyimpan atau struk, dan mengingat atau retrieval state. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa memori adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh makhluk hidup berupa kemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahui. Yang kedua yaitu macam-macam memori. Penfield dan Roberts menyebutkan adanya memori pengalaman, memori konseptual, dan memori kata. Memori pengalaman adalah memori yang berkaitan dengan ihwal-ijwal di masa lalu. Makin lama suatu pengalaman, maka lama memori itu disimpan dan diingat. Memori konseptual adalah memori yang dipakai untuk membangun suatu konsep berdasarkan fakta-fakta yang masuk. Yang ketiga yaitu memori kata, adalah memori yang mengaitkan konsep dengan wujud bunyi di konsep tersebut. Sementara itu, ada pula yang membagi memori menjadi memori non-deklaratif dan deklaratif. Memori non-deklaratif bersifat instinktif, berasal dari pengalaman, terjadi terwujud dalam bentuk perubahan perilaku, bukan rekoleksi terhadap peristiwa masa lalu. Memori deklaratif adalah memori untuk peristiwa, fakta, kata, muka, musik, segala bentuk pengetahuan yang telah kita peroleh dalam hidup. Menurut Taylor, memori dibagi ke dalam 3 bagian: sensory register, short-term memory atau ingatan jangka pendek, dan long-term memory, ingatan jangka panjang. Sensory register merupakan tempat di mana stimulus diterima, kemudian menahannya untuk beberapa saat, kemudian dianalisa sebagai kehidupan diteruskan. Register yang terpisah memiliki fungsi yang berbeda untuk setiap rangsangan, seperti visual atau grafik, dan auditori atau suara. Sensory register ini sangat berperan dalam proses bahasa lisan dan tulisan. Short-term memory merupakan tempat di mana informasi ditahan dalam jangka waktu tertentu selama pemrosesan pesan. Informasi ini datang dari sensory register. Setiap informasi yang bertahan lama di dalam short-term memory untuk kemudian diproses, dipahami, dan dianggap sangat penting atau perlu untuk diingat pada suatu saat kemudian akan tersimpan di dalam long-term memory. Sementara long-term memory merupakan tempat di mana informasi tersimpan secara permanen. Setiap hari, pada dasarnya, manusia akan menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lindgren dalam Subyakto Nababan 1992 menyatakan bahwa bahasa itu merupakan perekat masyarakat. Ada
Adanya bahasa membuat manusia menjadi makhluk sosial. Dengan kata lain, kemasyarakatan tercipta dengan bahasa, dibina dan dikembangkan dengan bahasa. Hubungan antara pikiran dan bahasa merupakan permasalahan yang hakiki dalam psikolinguistik. Banyak para pakar yang berpendapat tentang hubungan bahasa dengan pikiran. Yang pertama, anggapan bahasa mempengaruhi pikiran. Menurut Wilhelm von Humboldt, beliau merupakan pakar dari Jerman yang terkenal pada abad ke-19. Pemikiran manusia tergantung pada bahasa. Hal ini dikarenakan suatu pandangan dunia hidup pada suatu masyarakat bahasa. Suatu masyarakat hidup pada ketentuan bahasa masyarakatnya itu sendiri dan tidak dapat menyimpang lagi dari garis yang ditentukan oleh bahasanya. Bila masyarakat mengubah pandangan hidupnya, berarti harus mempelajari bahasa yang baru. Dengan demikian, menganut cara berpikir masyarakat yang baru. Yang kedua, anggapan pikiran mempengaruhi bahasa. Menurut Jean Piaget, yang merupakan pakar yang berasal dari Prancis, pikiranlah yang membentuk bahasa. Tanpa pikiran, bahasa tidak ada. Pikiranlah yang menentukan aspek-aspek sintaksis dan leksikon bahasa, bukan sebaliknya. Bahasa merupakan satu sistem kode yang sudah siap untuk digunakan, yang diperluas dan dilengkapi oleh masyarakat penggunanya. Bahasa mengandung sejumlah kekayaan alat kognisi yang selalu siap digunakan. Kemudian yang ketiga, bahasa dan pikiran terpisah tetapi berhubungan. Menurut Noam Chomsky, yang merupakan pakar dari Amerika Serikat, ia menyatakan bahwa pandangan tentang bahasa membuka pandangan juga tentang proses mental atau pemikiran manusia. Seorang anak yang terlahir sudah memiliki piranti berbahasa. Piranti ini tidak ada hubungannya dengan kecerdasan seperti yang dinyatakan Lenneberg, karena anak yang tolol pun dapat berbahasa. Bahasa dan pikiran merupakan dua sistem yang berasingan atau yang otonom. Lebih jauh dinyatakan bahwa sistem keuniversalan bahasalah yang menggambarkan keunikan kecerdasan manusia. Bahasa hanya memiliki tingkat luaran yang berbeda, tetapi tingkat dalamnya sama. Keduanya bekerja sama untuk digunakan dalam komunikasi.